Shalom dan selamat malam bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, teristimewa adik-adik kami yang telah hadir dalam belajar Alkitab interaktif online pada malam yang kedua ini. Dan malam ini topik pembahasan kita oleh hamba Tuhan yang diberkati Pendeta Dr. J.F. Manulang adalah cara kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan bila mana ada pertanyaan-pertanyaan, mudah-mudahan dari panitia ada yang akan dijawab. Tapi bila mana malam ini ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh dikirimkan ke chat room atau ke WA dari panitia yang sudah ada. Baik, saya kira kita sudah kenal kemarin hamba Tuhan Pendeta Dr. Jeff Manulang adalah Associate Kependetaan di organisasi kita Gereja Masih Afrika ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan biarlah kita akan diberkati oleh Tuhan dan hamba Tuhan ini juga dua kali ganda oleh Roh Kudus. Dan kita yang mendengarkan sehingga kita akan dapat memahami kedok-kedok penipuan setan. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa salah satu penipuan terbesar terakhir yang digunakan setan adalah dengan meniru cara kedatangan Yesus, tapi berbeda. Nah, ini yang kita mau pelajari dan mudah-mudahan kita semua akan mengambil catatan atau bahkan mungkin boleh merekam sehingga boleh kita share dan kita bagi teman, keluarga, sahabat dan kenalan kita. Baik, kita akan mengundang hadirat Roh Kudus. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari adik-adik, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yang Maha Mulia, Tuhan Bapa Semawi yang bersemayam di surga, sumber segala hikmat dan akal budi melalui pengetahuan oleh kuasa Allah Roh Kudus, yang kami rindukan untuk hadir pada malam yang kedua ini kembali. Biarlah kuasa-Mu akan mengurapi hamba-Mu, Pendeta Manulang, diberkati mulut, lidah, dan bibir hamba Tuhan ini, sehingga dia hanya berkata-kata, tapi Tuhanlah yang akan berbicara untuk menyampaikan terang kebenaran firman Tuhan. Kami juga memohon berkat-Mu untuk seluruh perangkat yang kami gunakan, gadget maupun alat-alat yang ada di Hope Channel Indonesia. Diberkati semua panitia, diberkati sinyal yang kami gunakan. Demikian juga listrik akan boleh tetap menyala, sehingga kami akan boleh tuntas sampai akhir untuk mengikuti acara ini. Janji Tuhan melalui firman-Mu akan menjadi bagian kami ketika kami memberi perhatian, sehingga bukan hanya kami memahami dan mengerti, tapi kami juga Tuhan mampukan untuk menghidupkannya. Terima kasih ya Allah, Engkau akan bersama dengan kami, seraya mengampuni kami dari dosa pelanggaran kami. Kuduskan kami Tuhan, supaya bila mana Engkau tiba-tiba datang, kami akan dapat mewarisi kerajaan surga yang Engkau siapkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu melalui acara ini, kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Baik, silakan Pak Pendeta Manulang untuk menyampaikan pekabarannya. Shalom, selamat malam saudara-saudara semuanya. Senang sekali bisa bertemu kembali pada minggu kedua dan malam yang kedua dalam pembelajaran Alkitab online ini. Pada malam hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Dikson Simanung Khalid, kita akan membahas satu judul, yaitu cara kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagaimanakah Tuhan akan datang kedua kali? Apakah Dia akan datang diam-diam, sembunyi-sembunyi? Bagaimana banyak yang beredar pengajaran di berbagai saluran bahwa Tuhan akan datang dengan diam-diam dan akan mengangkat sebagian orang. Misalnya pada waktu naik pesawat,
pilotnya akan diangkat dan pesawatnya akan kecelakaan, atau bis atau kereta, mungkin pilotnya atau supirnya atau masinisnya akan diangkat dan penumpang semua akan mengalami kecelakaan. Apakah benar demikian? Malam hari ini akan kita pelajari firman Tuhan. Mengulangi pelajaran kita tadi malam bahwa Tuhan telah menunjukkan kepada Nebukadnezar akhir dari kerajaan-kerajaan dunia yang telah diceritakan dalam mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Daniel, mulai dari kerajaan Nebukadnezar, yaitu kerajaan Babel, sampai kerajaan terakhir sebelum kerajaan batu, yang dimulai dari kerajaan Babel, Media Persia, Yunani, Roma, dan Eropa modern. Dan semua kerajaan ini akan silih berganti dan tidak ada yang kekal abadi selamanya. Dan akhirnya akan diganti dengan kerajaan batu, kerajaan Tuhan, yang awalnya akan dimulai dengan datangnya Yesus kedua kali atau parusia, di mana semua kerajaan dunia ini akan berakhir dan akan beralih kepada kerajaan Tuhan yang kekal abadi selamanya. Kita menanti janji Tuhan, sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sekarang ini, kebenaran yang ada di dunia ini adalah kebenaran yang semu, kebenaran yang parsial, kebenaran yang tidak sempurna. Tetapi dengan berakhirnya kerajaan-kerajaan dunia, negara-negara dunia akan diganti dengan kerajaan Tuhan yang kekal abadi selamanya, di mana yang ada hanya kebenaran. Dan inilah yang kita nantikan, langit yang baru dan bumi yang baru. Ini sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya kepada murid-muridnya menjelang kepergiannya ke surga kembali, sebelum dia diserahkan, dihakimi dengan tidak adil, kemudian dibunuh, disalibkan, dan akhirnya bangkit kembali dan naik surga. Dia berkata kepada murid-muridnya, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan Yesus menyadari hati murid-muridnya yang gelisah, yang cemas, merasa ditinggalkan. Dia berkata, jangan cemas hatimu, jangan gelisah. Kalaupun aku meninggalkan kamu, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Dan dia katakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah janji Tuhan yang pasti. Dialah jalan kebenaran dan kehidupan. Semua kata-katanya bisa dipegang, semua janjinya bisa diandalkan. Dia tidak berdusta karena dia adalah kebenaran itu sendiri. Itulah sebabnya janji ini yang kita pegang. Dan ini dikonfirmasi oleh malaikat. Pada waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan mereka terheran-heran memandangi Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian Yesus pun tidak terlihat lagi karena ditutupi oleh awan. Tetapi kemudian datang berdiri malaikat, berdua orang malaikat kepada mereka. Mengapa kamu terheran-heran, katanya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sebagaimana murid-muridnya melihat Yesus naik ke surga, maka hal yang sama juga pada waktu Yesus kembali, mereka juga akan dapat melihat. Dan ini dikonfirmasi oleh malaikat kepada murid-murid yang merasa termangu-mangu pada waktu Yesus naik ke surga. Telah dinubuatkan oleh Henokh jauh sebelumnya. Yudas 1 ayat 14 juga tentang mereka. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nubuatan Henokh
yang dicatat dalam Yudas 1 ayat 15 bukanlah nubuatan tentang kedatangan Yesus yang pertama. Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, sudah menubuatkan bahwa suatu waktu kelak bahwa Tuhan akan datang kembali bersama dengan orang-orang kudusnya. Bahkan ini menyangkut kepada para malaikatnya dan Yesus sendiri. Bahkan juga dalam aplikasi finalnya kepada kedatangan Kristus yang ketiga kali, di mana mereka akan tinggal di dunia yang baru. Dituliskan lagi oleh Rasul Petrus, 2 Petrus 3:10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hari Tuhan atau kedatangan Tuhan parusia akan datang seperti pencuri. Ya, seperti pencuri kepada orang-orang yang tidak siap menantikannya. Seperti pencuri kepada orang-orang yang tidak mengharapkan kedatangannya. Tetapi bagi umat Tuhan, kedatangannya bukan seperti kedatangan pencuri. Bagi umat Tuhan, kedatangannya seperti kedatangan pengantin. Yang diharapkan, yang ditunggu, yang dirindukan, dan yang menyenangkan hati. Jadi, pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, manusia terbagi kepada dua kelompok. Satu kelompok ialah orang-orang yang tidak mengharapkan kedatangannya, orang-orang yang berupaya untuk menghalangi kedatangannya, bahkan orang-orang yang coba benci kepada orang-orang yang merindukan kedatangannya. Bagi mereka, kedatangan Tuhan itu akan seperti pencuri, akan membuat mereka kaget, akan membuat mereka tidak siap, bahkan mereka akan merasa diganggu. Tetapi bagi orang yang menantikan kedatangannya, hari itu akan menjadi hari kesukaan, hari sukacita, hari bahagia, karena mereka sudah lama menantikan dan mengharapkannya. Kedatangan Tuhan ini juga telah dilihat dalam penglihatan atau apokalipsis wahyu oleh Yohanes Kekasih. Dia mencatat dalam pasal 22 ayat 12, 13 dan 20, dia katakan Yesus berbicara dan dicatat oleh Yohanes, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Jadi Yesus memberikan jaminan bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir, memberikan satu kepastian bahwa sesungguhnya, sebenarnya, truly, dia akan datang segera dan akan bawa upahnya Yesus akan diberikan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, 20 dikatakan, ia yang memberikan kesaksian tentang semua ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi jelas, kalau kita kaitkan dengan pembahasan Daniel pasal 2, bahwa akhir dari semua kerajaan dunia, yang dimana kita sekarang hidup dalam kerajaan 10 jari-jari, kerajaan Eropa modern, ini akan berakhir dan akan diakhiri melalui kedatangan Kristus yang kedua kali, di mana telah diteguhkan oleh malaikat dan juga oleh Yesus sendiri. Demikian juga rasul-rasulnya. Inilah data Alkitab tentang parusia atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Para pembelajar Alkitab telah membuat inventarisasi, ada lebih dari 1.500 nubuatan tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya yang dicatat di dalam Alkitab. Untuk setiap satu nubuatan untuk kedatangannya yang pertama, ada 8 yang menubuatkan tentang kedatangan yang kedua kali. Jadi 1:8. Bahkan dalam teks perjanjian baru, ada 20% dari semua ayat perjanjian baru yang menyebutkan, ya, yang menyebutkan tentang kedatangannya yang kedua kali. 1 dari setiap 5 ayat, berarti sekitar 20%. Bagaimana cara kedatangan Tuhan yang kedua kali menurut firman Tuhan, supaya kita jangan disesatkan oleh ajaran-ajaran atau kabar-kabar, berita-berita
tentang kedatangan Tuhan. Yang pertama, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dikatakan, setiap mata akan melihat dia. Wahyu 1 ayat 7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Awan-awan ini sebenarnya merupakan satu sebutan untuk malaikat-malaikatnya. Pada waktu kita lihat dari jauh, malaikat-malaikat ini seperti awan. Tetapi pada waktu sudah makin dekat, maka makin jelaslah bahwa Yesus datang dengan segenap malaikat-malaikatnya. Dan dia datang, dan kedatangannya dilihat oleh setiap mata. Artinya, dia tidak datang dengan sembunyi-sembunyi. Dia tidak datang dengan istilah secret rapture, kedatangan rahasia, di mana ada dua orang yang berada di rumah, satu akan diciduk dibawa ke surga, dan satu lagi akan tinggal. Dua berada di ladang, satu akan diciduk dan dibawa ke surga, dan satu akan tinggal. Walaupun ada ayat yang mengatakan demikian di dalam khotbah Tuhan Yesus, di dalam perumpamannya, tetapi ayat-ayat itu bukan menerangkan bahwa kedatangannya akan secara rahasia. Maksud dari ayat-ayat itu ialah bahwa tidak semua orang yang akan diselamatkan. Akan ada dua kelompok orang. Satu kelompok yang akan dibawa ke dalam kerajaan surga, satu kelompok yang tidak akan dibawa. Dan dalam hal itu digunakan oleh kelompok tertentu bahwa kedatangan Tuhan akan datang secara rahasia atau pengangkatan rahasia. Ini tidak berdasarkan konteks kebenaran firman Tuhan. Semua mata akan melihat langsung kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang pertama berarti kedatangannya itu adalah kedatangan yang terlihat, visible coming, bukan secret coming, tetapi kedatangan yang bisa disaksikan oleh semua orang. Jadi kalau ada berita-berita kita dengarkan, Tuhan telah datang di Senin, Tuhan telah datang di Pekanbaru, mari kita lihat. Itu bukan kedatangan Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Itu mungkin berita-berita sensasional. Telah ada gambar Tuhan Yesus di satu kamar, katanya, satu rumah di daerah Senen. Dan orang beramai-ramai melihat ke sana. Ada kelihatan di langit gambar seorang yang menunggang kuda putih. Oh, Tuhan Yesus sudah datang. Itu tidak benar. Karena apabila dia datang, maka semua orang pada waktu kedatangannya itu akan bisa melihat secara langsung. Entahkah mereka melihat dengan penuh sukacita dan berseru, inilah Tuhan yang kami nantikan, atau mereka berteriak ketakutan, kami tidak dapat tahan melihat kedatangan Raja segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Bahkan orang yang menikahnya pun akan melihatnya. Semua mata akan melihat kedatangannya. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Istilah anak manusia adalah nama lain untuk Yesus. Karena dia menjelma menjadi manusia. Maka dia adalah anak Allah dan juga anak manusia. Pada waktu itu orang melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dia masih terlihat, tetapi keilahiannya akan menguasai keinsaniannya, sehingga dia tidak lagi datang sebagai orang biasa, sebagaimana kedatangan yang pertama dengan batasan-batasan fisik. Dia datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja segala raja. Dan orang akan melihat, entahkah orang itu orang yang akan diselamatkan atau orang yang akan dihukum. Orang-orang yang hidup pada waktu kedatangannya akan terbagi dua kelompok, yang menyambut dengan penuh sukacita dan yang ketakutan oleh karena tidak menyangka bahwa Yesus datang dengan penuh kemuliaan dan segala kekuasaan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di situ, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya kata Tuhan Yesus. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Matius 24 ayat 23 dan 26. Ini satu amaran, satu warning, peringatan. Berita-berita sensasi yang ada di koran, yang ada di televisi, yang ada di YouTube, di website, dan media-media lainnya yang berkata bahwa Tuhan sudah datang.
Bahkan pada zaman Paulus juga kepada jemaat Tesalonika dikatakan Tuhan sudah datang. Tapi Paulus menegaskan, jangan kamu salah katanya. Sebab kalau Tuhan datang, sebelumnya harus terjadi dulu murtad. Harus ada dulu manusia durhaka yang akan dinyatakan. Dan sekarang ini kata Paulus pada zamannya masih dihalangi. Tetapi apabila penghalang itu disingkirkan, maka pekerjaan penyesat itu akan berlangsung. Jadi kita lihat di sini, sebenarnya berita-berita tentang kedatangan Tuhan pada zaman Paulus pun sudah ada. Dan itu sepanjang zaman akan selalu ada. Tetapi Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita warning, peringatan, agar kita jangan percaya dan jangan pergi melihat di mana ada berita, ada di sana. Tuhan sudah datang, ada di kamar sana. Jangan kamu percaya, jangan pergi ke situ. Karena kedatangan Tuhan tidaklah dengan cara itu, tetapi semua mata akan melihat. Bahkan, bukan hanya semua mata akan melihat, di Matius 24:27 dikatakan, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Bagaikan kilat berarti akan memberikan sensasi yang luar biasa. Bukan sensasi dalam pemberitaannya, tetapi sensasi dalam kedatangannya. Bagaikan kilat memancar dari timur ke kanan dan ke barat. Dan ini tidak bisa ditiru oleh Mesias palsu atau antikristus tandingan. Karena Tuhan tidak akan mengizinkan kedatangannya dipalsukan dengan cara yang sama dengan kedatangan Tuhan yang sebenarnya. Itulah sebabnya perlu kita membaca firman Tuhan. Bagaimana sesungguhnya kedatangan Tuhan yang kedua kali. Semua mata melihat pada waktu orang-orang yang masih hidup, bahkan orang yang menikam dia yang tadinya sudah mati akan dibangkitkan, akan melihat. Tetapi tergolong kepada dua kelompok. Satu yang melihat dengan penuh sukacita dan berseru dengan senang. Satu kelompok penuh ketakutan dan berkata kepada gunung, timpalah kami, hai gunung batu, sebab kami tidak tahan menyaksikan kedatangan Anak Manusia itu. Memancar bagaikan kilat dari timur ke barat. Apalagi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan. 1 Tesalonika 4:16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, akan lebih dahulu dibangkitkan. Jadi kalau Tuhan datang kedua kali, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan. Nah sekarang, kalau misalnya kita ikuti pemberitaan-pemberitaan selama ini di televisi, di surat kabar, berita-berita di majalah sebagainya, Tuhan sudah datang di sana. Tetapi pada waktu itu tidak ada orang-orang yang dibangkitkan seperti yang disebutkan dalam 1 Tesalonika 4:16. Kalau Tuhan datang kedua kali, semua orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan. Dan orang-orang yang masih hidup waktu itu akan diubahkan. Jadi kalau ada yang berkata, Tuhan datang di sana, dia tampil, memukau, dan dia berbicara persis seperti Yesus pada waktu dia berada di dunia ini. Suaranya yang begitu memikat, tetapi tidak datang dari timur ke barat bagaikan kilat yang memancar. Tetapi tidak semua mata memandang, dan tidak ada orang yang dibangkitkan, atau tidak semua umat Tuhan yang mati dalam Tuhan dibangkitkan. Maka kedatangan itu adalah kedatangan tandingan, kedatangan palsu yang tidak boleh kita percayai, karena itu merupakan kedatangan si penipu, bukan kedatangan Yesus Kristus yang asli. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan yang kasar. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi, kalau Tuhan datang, tidak bisa tidak, semua mata akan melihat, akan memancar dari timur ke barat, orang-orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan, dan yang masih hidup akan diangkat ke angkasa, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi, yang selama ini, Tuhan sudah datang katanya, di mana? Oh, ada di sana. Oh, mari kita datang. Tetapi tidak terjadi seperti yang dikatakan oleh ayat-ayat Alkitab ini. Maka itu adalah kedatangan tandingan atau kedatangan yang menyesatkan, yang bukan benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi umat Tuhan
mengenakan tubuh yang baka. Apa artinya baka? Bahwa mereka telah diubahkan, tidak lagi mengenakan tubuh seperti sekarang, di mana tubuh kita ini yang sekarang ini banyak kelemahannya, masih sakit, masih lemah, ada yang timpang, ada yang buta, ada yang tuli, ada yang penyakitan. Kalau Tuhan datang kedua kali, orang-orang yang hidup akan diubahkan. Dan Paulus menegaskan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia. Secret, tetapi secret yang diberitahukan kepada umat-umat Tuhan. Apa rahasia itu? Kita tidak akan mati semuanya. Pada waktu kedatangan Tuhan masih ada yang hidup. Tetapi kita semuanya akan diubah. Yang masih hidup pada waktu kedatangan Tuhan akan diubahkan. Dalam sekejap mata. Kapan? Pada waktu nafiri dibunyikan. Nafiri yang terakhir dibunyikan. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Mereka bangkit dengan tubuh yang baru. Dan kita semua yang masih hidup akan diubah, kata Paulus. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara-saudaraku, disinilah janji Tuhan. Kegenapan janji Tuhan. Bahwa orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang diselamatkan, yang mati akan bangkit dengan tubuh yang baka, tubuh yang telah diubahkan, dan yang masih hidup pada waktu kedatangannya itu akan diubahkan. Dan mereka tidak akan sakit lagi. Tidak akan ada lagi yang timpang, tidak akan ada lagi yang buta, tidak akan ada lagi yang sumbing, tidak akan ada lagi yang handicap. Semua akan diubahkan dengan sempurna. Karena memang itu adalah janji Tuhan. Nah, melihat ke sejarah, ajaran-ajaran, dan berita-berita, bahwa sudah berkali-kali dikatakan Tuhan telah datang. Tetapi mana buktinya? Karena tidak semua mata melihat, dan tidak memancar dari timur sampai ke barat, dan juga orang-orang yang mati tidak dibangkitkan, dan orang-orang yang hidup juga tidak diubahkan, dan mereka belum naik yang kasar menyambut Tuhan. Berarti semua berita-berita selama ini adalah berita-berita yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Berita-berita seperti itu atau khotbah-khotbah seperti itu harus ditolak oleh karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kelima, Alkitab berkata bahwa apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, orang yang jahat yang masih hidup waktu itu akan dibinasakan. Wahyu 6 ayat 14 sampai 17, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua, yaitu mereka yang tentunya yang tidak setia, tidak siap menanti kedatangan Tuhan. Mereka bersembunyi ke gua-gua, ke celah-celah batu. Iya, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu, sebab sudah tiba hari besar murka mereka. Siapakah yang dapat bertahan? Bumi akan berubah, langit akan terlihat bagaikan kitab yang digulung, gunung-gunung akan beranjak, dan pulau-pulau juga beranjak dari tempatnya. Dan para penguasa, orang-orang yang menolak Tuhan dengan segala kelompok dan golongan akan ketakutan, dan mereka berteriak menyembunyikan diri. Timpalah kami, hai bukit batu, kami tidak tahan melihat kedatangannya. Orang-orang jahat akan dibinasakan. Nah, kalau kita bandingkan dengan berita-berita sensasi selama ini bahwa Tuhan sudah datang, mana itu terjadi? Belum ada orang yang kabur, lari ke celah-celah bukit batu dan berteriak minta ditimpa oleh gunung-gunung batu. Mereka masih tetap bernyanyi di bar-bar. Mereka masih menikmati kesenangan duniawi. Itu berarti kedatangan Tuhan seperti itu tidak sama dengan yang disampaikan dalam firman Tuhan. Yang keenam, bahkan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali terjadi, apa yang akan terjadi? Kejahatan
akan berakhir. Matius 13:37-43, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itulah malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Orang-orang jahat, orang-orang hasil dari kerjaan iblis, mereka itu bagaikan lalang yang diikat dan dibakar. Artinya mereka akan diakhiri dalam hidup mereka. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerjaannya, semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Jadi kita lihat di sini, kalau Tuhan sudah datang sebagaimana yang diberitakan selama ini, maka Tuhan akan menyuruh malaikatnya mengumpulkan semua orang-orang jahat dan mereka akan dibinasakan. Tapi nyatanya sampai sekarang belum. Dengan demikian, maka kedatangan yang asli itu akan komplit. Bukan hanya satu-satu aspek, bukan hanya satu-satu dimensi, tetapi menjadi satu kesatuan. Mulai dari yang pertama tadi sampai yang kita baca bagian ke-6 ini. 1 Tesalonika 1:18, Tuhan akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mau menaati Injil Yesus Kristus Tuhan kita. Sekarang ini orang bebas melakukan apa saja. Sekarang ini orang bebas berkata apa saja. Bahkan menghina Tuhan, atau menghina gereja, atau menghina umat Tuhan. Sepertinya tidak ada yang menghalangi. Tetapi akan tiba saatnya apabila Tuhan Yesus datang kedua kali, maka orang-orang jahat, orang-orang yang tidak menaati Injil, orang-orang yang menolak anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, orang-orang yang menolak anugerah berarti memilih kematian. Dan lawan dari kehidupan adalah kematian. Kalau mereka tidak mau menerima kasih karunia, yaitu kehidupan, berarti mereka memilih kematian. Dan kematian ini adalah pembalasan terhadap mereka yang tidak mau dengan sengaja mengenal Tuhan. Yang artinya juga berarti tidak menaati Injil Yesus Kristus. Di dalam Wahyu 16-17 dikatakan, mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka. Siapakah yang dapat bertahan? Tidak akan ada yang bisa bertahan kecuali mereka yang dalam Wahyu pasal 7, yaitu mereka yang telah menerima meterai Tuhan, meterai perlindungan Tuhan, meterai sebagai tanda bahwa mereka adalah umat Tuhan yang sudah menerima Injil, yang menaati Injil Tuhan, dan mereka yang tahan menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan mereka akan berseru, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Orang benar menyambut dengan penuh sukacita. Orang jahat menyambut dengan penuh ketakutan. Orang benar menyambut dengan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Saudara-saudaraku, anak-anak kami semua orang-orang muda yang hadir pada malam hari ini, tergolong kepada kelompok manakah kita? Apakah kita akan tergolong kepada kelompok yang tidak mau mengenal Allah, yang tidak mau menaati Injil, sehingga berseru, runtuhlah menimpa kami, hai gunung batu, kami tidak tahan melihat kedatangannya, atau kepada kelompok orang benar yang menyambut kedatangan Tuhan dengan penuh sukacita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Sekaranglah pilihannya buat kita. Jangan tunggu sampai besok. Jangan tunggu sampai tamat. Jangan tunggu sampai kerja. Jangan tunggu sampai menikah. Atau jangan tunggu sampai pensiun. Sekaranglah ketika waktu masih ada, mari kita memilih untuk taat pada Injil Yesus Kristus. Menantikan kedatangannya dengan penuh sukacita. Supaya kita jangan ketakutan, bersembunyi ke celah batu, dan meminta supaya gunung batu itu menimpa kita. Dia datang bersama dengan semua malaikatnya. Dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Istilah keempat penjuru bumi adalah istilah Alkitab yang artinya dari seluruh dunia. Sebagaimana
Yerusalem baru itu ada terbuka pintunya dari keempat sisi mata angin, ya. Malaikat-malaikatnya akan meniup sangkakala dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tidak masalah kita berada di Indonesia, tidak masalah kita berada di Sumatera, atau di Kalimantan, atau di Papua, atau di pulau yang mungkin tidak terdaftar di dalam map Google. Tidak masalah. Asalkan kita umat Tuhan, asalkan kita percaya kepada Injilnya dan setia kepadanya, maka kita pun akan dikumpulkan, siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan dia akan datang sebagai raja di atas segala raja. Lalu kami lihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali dia sendiri, dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Firman Allah ini merupakan salah satu nama atau gelar Tuhan Yesus. Tetapi pada ayat berikut dikatakan, semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Dan dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam, yang memukul segala bangsa, yang tentunya segala bangsa yang tidak mau menerima keselamatannya. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Anggur ini melambangkan orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan. Orang yang menerima kasih karunia Tuhan dilambangkan dengan gandum yang dituai dan dibawa ke lumbung. Sedangkan orang yang menolak kasih karunia dilambangkan dengan anggur yang dilemparkan ke penghilangan, yaitu murka Tuhan. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis satu nama, yaitu Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Yesus Kristus. Dalam Wahyu 17 ayat 14 dikatakan, mereka akan berperang melawan dia, tetapi dia akan mengalahkan mereka. Mereka maksudnya adalah Babel dan semua kerajaan-kerajaan yang terakhir di dunia ini. Mereka berperang melawan dia, tetapi dia akan mengalahkan mereka. Dan dia juga menang bersama-sama dengan dia. Siapakah mereka yang bersama-sama dengan dia? Yaitu mereka yang terpilih, yang terpanggil, dan yang setia. Dia adalah firman Allah, Raja di atas segala raja. Dan sebagaimana tadi malam kita katakan, bahwa kedatangannya itu disebut dengan pengharapan yang penuh bahagia. The blessed hope, bagi orang-orang yang siap sedia menanti kedatangannya. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Kedatangannya diharapkan. Dan kedatangan itu terwujud. Tetapi kedatangan yang sama yang diharapkan oleh orang-orang percaya menjadi ketakutan, menjadi kegemparan bagi orang-orang yang menolak kasih karunia-Nya yang menyelamatkan. Kita menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Apa yang dimaksud dengan kegenapan pengharapan yang penuh bahagia itu? Yaitu penyataan kemuliaan Allah yang maha besar, yaitu juru selamat kita, Yesus Kristus. Dan dia akan berkata kepada umatnya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Inilah pengharapan yang penuh bahagia, the blessed hope, bagi umat-umat Tuhan yang setia menantikan kedatangannya. Bagaimana kita menyambut kedatangan Yesus kedua kali ini? Yang pertama, harapkan dan nantikan. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Oleh karena itu, sementara kita menantikan kedatangannya, janganlah kita kecewa. Janganlah kita putus asa. Janganlah kita berkata, ya udahlah, terserah dia mau datang atau tidak datang, gak peduli. I don't care. Emangnya gua pikirin, jangan ya. Walaupun rasanya kedatangan itu lama, sebagaimana dalam perumpamaan 10 anak darah. Pengantin itu lama tidak datang-datang, sehingga mereka mengantuk dan tertidur. Memang bagi orang-orang tua,
Kedatangan Tuhan itu rasanya lama, kok nggak datang-datang ya? Ada orang tua di kampung kami yang kecewa karena dari sejak muda dia mendengarkan khotbah, Tuhan akan datang. Dia tunggu-tunggu sampai tua dia nggak datang-datang. Dia bilang, ah nggak benar itu, bohong katanya. Berarti dia telah kehilangan pengharapan. Dia tidak mau lagi menantikan. Kedatangan Tuhan itu pasti, walaupun kita tidak tahu kapan. Yang jelas, dalam rencana keselamatan, itu adalah segera. Karena di dalam rencana Tuhan, kedatangan Tuhan itu adalah segera dibandingkan dengan masa kekekalan. Kita diselamatkan dalam pengharapan, bukan dalam keputusasaan atau di dalam ketidakpercayaan. Oleh karena itu, harapkan dan nantikan. Bagaimana caranya mengharapkan dan menantikan kedatangannya? Hidup benar. Barang siapa yang berbuat jahat, biar dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biar dia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguruskan dirinya. Wahai 20:11 merupakan satu pernyataan. Akan tiba saatnya Tuhan Yesus yang melayani di bilik yang Maha Kudus akan mengakhiri tugas pengantaraannya. No more time. Tidak ada lagi penundaan. Memang sebelum pemeteraian masih terasa lama penundaan. Walaupun sebenarnya kedatangan Tuhan itu tidak tertunda dalam rencana keseluruhan. Tetapi bagi kita yang hidup, kita merasakan itu tertunda dan rasanya lama. Tetapi dalam Wahyu 20:11 dikatakan, sudah berakhir, sudah selesai. Yang jahat sudah tidak mungkin lagi bertobat. Yang cemar sudah tidak mungkin lagi menjadi orang yang suci atau kudus. Dan yang benar sudah dimeteraikan dan akan tetap berbuat benar. Dan yang kudus, dia akan tetap menguruskan dirinya. Tidak akan ada lagi yang berbalik menjadi orang benar dan tidak ada lagi yang berbalik menjadi orang jahat. Semua kasus telah selesai diperiksa. Oleh karena itu, sementara Tuhan Yesus masih berada di bilik yang Maha Kudus untuk mengantarai umat-umatnya sebelum kedatangan yang kedua kali, sebelum dia keluar dari bilik yang Maha Kudus. Sekaranglah waktunya kita memilih untuk mengharapkan dan menantikan kedatangannya dalam pengharapan. Dan pengharapan itu kita wujudkan dalam kehidupan yang benar dalam Tuhan. Kita menerima jubah kebenaran Kristus. Pada waktu Yohanes bertanya kepada orang-orang diselamatkan dalam kitab Wahyu, siapakah mereka yang mengenakan jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka? Maka salah satu dari 24 itu menjawab, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan telah membuat jubah mereka putih di dalam darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan kita. Berarti kita menerima kebenarannya. Kebenarannya akan menjadi kebenaran kita. Kekudusannya akan menjadi kekudusan kita. Kesempurnaannya akan menjadi kesempurnaan kita. Dan kepada kita dikenakan pakaian putih, lambang dari kebenarannya. Imannya akan menjadi iman kita. Kita akan memiliki iman Yesus. Segala titik koma dari perintah Tuhan telah dituruti oleh Yesus dengan sempurna. Maka penurutannya itu, kesempurnaannya itu, kekudusannya itu dipakaikan kepada kita, imputed righteousness kepada orang yang percaya. Maka apabila mereka mempertahankan kebenaran itu dalam hidupnya oleh anugerah Kristus, oleh kuasa Roh Kudusnya, maka mereka akan tetap benar. Maka mereka akan tetap suci. Mereka akan tetap kudus. Dan apabila Tuhan Yesus menyelesaikan pengantaran di bilik Maha Kudus, maka tidak akan ada lagi peralihan dari orang jahat menjadi orang benar, dari orang benar menjadi orang jahat. Karena semua kasus telah diputuskan, maka permanenlah keadaan masing-masing. Sekaranglah waktunya. Marilah kita hidup benar di dalam Tuhan yang telah mengaruniakan kebenaran itu kepada masing-masing yang menerima dia sebagai juru selamat dan sebagai Tuhannya. Bagaimana kita menunggu kedatangannya? Kita menunggu kedatangannya dengan bertumbuh dalam kasih karunia. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Bagaimana kita bertumbuh dalam kasih karunia? Yaitu dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apabila kita mau bertumbuh, makin mengenal. To know Jesus more clearly. Makin mengenal Yesus dengan lebih jelas. To follow Him more nearly. Mengikuti dia makin akrab. Dan juga to serve Him more fully. Melayani dia lebih penuh lagi. Bertumbuh. Tidak ada
kebenaran situasi yang statis. Masih ada terus peningkatan, masih ada terus perubahan menuju kepada standar yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, sampai makin menyerupai Kristus. Tinggalkan dosa-dosa. Bertumbuh dalam kasih karunia, dikatakan oleh Paulus kepada Titus, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan, keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana dan adil dalam beribadah dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Maka orang-orang yang bertumbuh dalam kasih karunia artinya meninggalkan dosa-dosanya. Mereka membasuh jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Wahyu 7 ayat 14. Hanya sebagai puncak dari persiapan kita untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan supaya kita jangan tertipu, maka kita hidup suci dan saleh. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semua ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Peace with Him, peace with God. Orang-orang yang berdamai dengan Tuhan, maka dia akan berdamai juga dengan dirinya, dan dia juga akan berdamai dengan orang lain. Dan hidupnya akan suci dan saleh di hadapan Tuhan. Bagaimana saudaraku, pada malam hari ini, orang-orang muda, anak-anak kami, dan kita semuanya, apakah Anda telah siap menyambut kedatangan Yesus bila Ia kembali? Semoga kita siap dengan pertolongan Tuhan. Apabila Tuhan Yesus datang kembali, tergolong kepada kelompok manakah kita? Apakah kita akan tergolong kepada kelompok yang ketakutan dan berteriak, bersembunyi ke celah-celah batu, timpalah kami hai gunung batu, atau berteriak, berseru dengan suara nyaring dengan penuh sukacita, datanglah ya Tuhan Allah. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan untuk benar-benar siap menanti kedatangan Tuhan. Dengan demikian kami tidak tertipu dengan kedatangan-kedatangan palsu, berita-berita sensasional, baik di televisi, di mass media lainnya. Tetapi apabila Tuhan datang, maka segenap cara itu akan menjadi satu kesatuan, di mana mau percaya tidak akan mungkin akan tertipu lagi. Dan kiranya kami Tuhan tergolong kepada orang yang penuh sukacita, menanti dan berseru, inilah Tuhan yang kami nanti-nantikan untuk menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita puji Tuhan untuk pekabaran firman Tuhan dan pelajaran yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Dan sebagaimana kita tahu ada 10 hukum atau perintah Tuhan, dan malam ini ada 10 ciri-ciri daripada kedatangan Yesus yang kedua kali, ya. Dan besok malam kita akan pelajari kembali firman Tuhan oleh hamba Tuhan Pendeta Manulang. Judulnya adalah tanda-tanda kedatangan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan dan adik-adik, mari kita undang teman sahabat kita. Kita tidak tahu berapa lama pandemik COVID-19 Corona, atau mungkin ada lagi yang lebih dahsyat. Apakah itu juga bagian daripada tanda-tanda kedatangan Yesus? Untuk itu, mari kita hadir kembali. Mari kita ajak teman kita, orang tua kita, keluarga kita, untuk belajar, oleh karena Tuhan tidak lama lagi akan datang. Terima kasih Pendeta. Biarlah dimeteraikan oleh Roh Kudus akan firman ini, sehingga kita tidak akan tertipu. Karena ada puluhan ribu aliran kekristenan, ada ribuan gereja. Tadi sudah kita pelajari, tapi kita bersyukur ada firman Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara kita. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi. Dan kami besok malam. Dan kami tetap menantikan pertanyaan-pertanyaan
bila mana ada hal-hal yang ditanyakan untuk menguatkan. Bahkan juga permohonan doa-doa yang mau disampaikan. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sayonara, Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam.